Hai guys, dari hari pertama final Julius Baer Generation Cup dalam rangkaian Melwe're Champion Chess Tour mempertemukan juara dunia catur Magnus Carlsen berhadapan dengan prodigi catur, pemain catur muda hebat dari India, Arjun Erigaisi. Teman-teman, kalau kalian udah nonton video final game pertama, nah ini banyak banget yang request untuk melihat game kedua karena game kedua ini menyajikan permainan yang sangat taktikal dan semakin indah pertarungan, maka semakin indah hasil kemenangan. Ya karena banyak banget trik atau ilmu dari permainan catur yang bisa kita tiru dari permainan kelas dunia 2 Grandmaster ini. Teman-teman, langsung saja kita bahas. Jadi format dari final Melwe're Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup adalah mereka bermain 4 game setiap harinya. Tapi nggak perlu sampai 4 game, kalau misalkan 3 game aja udah dominan. Jadi skornya seperti semalam 2,5-setengah, itu nggak perlu ada game keempat. Ini permainan yang diadakan secara daring. Sistem waktunya adalah 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Game kedua, game pertama Arjun kalah dan dia pegang bow putih di game kedua memulai dengan langkah E4. Dijawab Magnus dengan langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, Arjun bermain kembali dengan Italian game. Kalau kalian lihat, di babak semifinal dia berhadapan dengan pecatur Vietnam Lee Kuang Lim, mantan juara dunia catur kilat. Dia berhasil menang dengan partai indah bermain dengan Italian game. Apakah ini akan menuai hasil yang sama melawan juara dunia catur 5 kali Magnus Carlsen? Ya, Magnus merespon dengan langkah kuda F6, putih D3, hitam gajah C5, putih C3, dan hitam D6. Kemudian putih rokade pendek, hitam A5. Pum, langkah ke-6 mencegah putih memainkan serangan B2, B4. Kemudian putih gajah G5, hitam H6, putih gajah H4. Dan di langkah ke-8 ini saya mau mengingatkan teman-teman bahwa Magnus Carlsen kembali bermain dengan tidak pilihan utama, tidak teoritis, tidak sesuai buku. Jadi pilihan utamanya di langkah selanjutnya adalah langkah G5, yang kedua adalah rokade pendek, dan yang ketiga adalah langkah gajah A7. Tapi Magnus pilih langkah lain, dan ini membuat Arjun Erigaisi berpikir cukup lama di langkah berikutnya. Gajah D7 tidak pernah ada historis ya yang memainkan sebelumnya, teman-teman. Setelah gajah D7, Arjun benteng E1 untuk mendobrak dengan D3, D4. Kemudian Magnus Carlsen gajah ke petak A7. Kalian bisa lihat ya, setelah gajah D7, waktu Arjun masih 16 menit, kemudian memilih benteng E1, dia habiskan waktu hampir 2 menit lebih. Gajah A7, kemudian putih kuda B D2, dan hitam mendobrak dengan G5. Kemudian putih gajah G3, hitam kuda E7. Manuver dilakukan, putih mendobrak dengan langkah D4. Ini untuk menutup juga kekuatan dari gajah A7. Setelah D4, hitam kuda G6. Kemudian putih pion memakan pion, pion memakan pion, dan putih lanjutkan dengan kuda F1. Tapi langkah kuda F1 pilihan yang salah dari Arjun Erigaisi. Nah, ini menarik untuk dibahas, apa sih pilihan yang tepat di langkah ke-14 ini? Harusnya dia memakan pion E5. Nah, kira-kira hitam bakal ngelakuin apa? Kalau kuda makan pion E5, maka kuda memukul kuda, gajah memukul kuda. Magnus Carlsen akan memainkan langkah gajah memukul pion F2. Boom! Raja memukul gajah dan akan ada kuda ke petak E4, skak dan mendapatkan gajah di petak E5. Raja G1, kuda memukul gajah di petak E5 dan ya bisa kuda ke petak F3. Kuda makan gajah C4 dan bisa menteri D4. Ini akan mengarah kepada permainan yang membuat unggul tipis bagi pemain hitam, tapi ini masih lebih baik teman-teman dibanding pilihan Arjun Erigaisi dengan kuda ke petak F1. Ya karena dia pemain taktikal ya, jadi nggak mau kalau misalkan dia yang ditekan, jadi dia pilih kuda F1. Nah, bisakah kalian tebak apa langkah yang membuat Magnus unggul besar di langkah berikutnya? Ya, tepat sekali, menteri ke petak E7. Kemudian putih lanjutkan kuda E3 dan Magnus memilih melakukan rokade panjang. Boom. Putih merespon dengan menteri C1 menghindari ancaman dari benteng di petak D8. Dan ini malah membuat unggul makin besar bagi Magnus Carlsen. Dia mainkan benteng H ke petak E8. Putih menyerang dengan langkah B4. Coba keluar dari tekanan. Sayang sekali Magnus menolak untuk terjadi pertukaran.
dan makin memberikan kesulitan bagi Arjun Erigaisi untuk bermain dengan gaya taktikalnya. Arjun kuda F5. Kemudian hitam menteri F8 dan putih menteri C2. Magnus Carlsen langkah ke-19 masuk kuda ke petak F4, putih benteng A ke petak D1, dan kemudian hitam gajah memukul kuda di petak F5. Tapi Arjun Erigaisi tidak langsung makan gajah di petak A5, dia memilih makan pion di petak A4, yang juga mengancam gajah di petak A7. Hitam benteng memukul benteng, putih benteng memukul benteng, dan hitam raja ke petak B8. Lebih baik menjaga gajah di petak A7 yang lebih kuat daripada harus menjaga gajah terang di petak F5. Arjun Erigaisi memukul gajah di petak F5. Magnus Carlsen mendorong pion E4. Putih kuda D4. Magnus Carlsen terus mendobrak dari petak center dengan E3. Pion memukul pion, benteng memukul pion, putih gajah F2. Mengancam benteng di langkah ke-26. Magnus Carlsen tidak memindahkan bentengnya, malah dia memberikan benteng untuk dimakan dan dia menjalankan langkah menteri E7. Kemudian Arjun Erigaisi memakan benteng di petak E3 dan itu merupakan blunder besar. Apa yang harus dilakukan hitam? Ya menteri makan gajah, boom, skak, kemudian raja ke petak F1 dan hitam lanjutkan dengan, bisakah kalian tebak apa yang harus dimainkan oleh pemain hitam, teman-teman? Merespon raja ke petak F1. Saya harus katakan kalian harus hati-hati ketika kalian menyerang, jangan lupa pertahanan kalian juga, teman-teman. Ya, karena di sini cuma ada satu langkah yang bisa membawa kemenangan bagi Magnus Carlsen, yaitu langkah kuda F4 ke petak D5. Loh, kenapa cuman ini doang kenapa cuman langkah ini doang yang membawa hitam meraih kemenangan, Bang? Kenapa nggak langsung kuda ke petak G4? Ini yang harus kita bahas. Jadi kalau misalkan kuda G4, malah di sini akan membuat hitam kalah. Karena akan ada skakmat 3 langkah. Bisa nggak kalian tebak apa yang akan dimainkan oleh putih? Ya, karena akan ada kuda ke petak C6. Boom. Kalau misalkan menolak untuk makan kuda, akan ada checkmate dengan benteng ke petak D8. Mau rajanya ke petak A8 atau ke petak C8. Bagaimana jika dimakan kudanya dengan pion, maka putih akan benteng D8. Boom. Raja ke petak B7 dan akan ada skakmat dengan menteri ke petak A6. Nah, jadi fungsi dari kuda F4 ke petak D5 adalah meredam rencana dari putih untuk memplot benteng di petak D8. Kuda F4 ke petak D5. Putih gajah memukul kuda D5, Bang. Yap, tepat banget. Ini langkah yang dimainkan oleh Arjun Erigaisi. Nah, bisakah kalian tebak langkah mematikan dari hitam untuk membuat Arjun Erigaisi menyerah di game kedua ini? Ya, langkah ke-29 sekaligus membawa Magnus Carlsen menang 2-0 dari 2 game adalah langkah kuda G4. Boom. Tinggal pilih, putih mau dimatikan lewat menteri F2 atau kuda memukul pion H2. Menteri ke petak C2 menjaga petak F2, maka hitam akan kuda memukul pion H2 skakmat. Jika di sini jika dia memainkan H3 pun akan tetap ada skakmat. Dan ini sulit dan akhirnya menyerah. Jadi fungsi dari kuda F4 D5 sangat krusial dan itu adalah langkah kuncinya. Coba kita balik sebentar ya, teman-teman. Kesalahan dari putih adalah dengan memakan benteng di petak E3. Langkah yang lebih bagus yang bisa membawa Arjun Erigaisi unggul sebenarnya adalah langkah gajah ke petak F1. Jika hitam di sini kuda ke petak G4, maka putih bisa memainkan langkah F6. Karena kalau misalkan dimakan, akan ada gajah memukul benteng, kuda memukul gajah, dan akan ada skak di petak E8. Kalau misalkan kuda memukul pion F6, maka putih dapat memainkan langkah kuda F5. Ini yang terlewat oleh Arjun Erigaisi. Ya, mungkin dia mengira bahwa Magnus Carlsen setelah menteri E3 Raja F1 akan ambisius dengan memainkan langkah kuda G4. Tapi ternyata Babang Magnus masih sabar dan memainkan kuda F4 ke petak D5. Ya, Magnus akhirnya menang di game kedua dan di game ketiga mereka remis. Akhirnya Magnus tidak perlu memainkan game keempat karena kemenangannya sudah dominan. Nanti malam, final hari kedua akan live secara langsung di YouTube RL Chess jam 11 malam waktu Indonesia Barat.
Apa komentar kalian untuk partai ini? Coba nilai dari angka 1-10 berapa nilai yang cocok untuk tim ini. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Satu-satunya kekalahan Magnus adalah ketika dia dikalahkan oleh Hans Niemann, guys. Hanya 2 langkah saja. Magnus nih bos, senggol dong.